nggak ketika nama kamu tiba-tiba dipanggil buat presentasi, rasanya tangan tuh gemeter, terus badan kamu keringet dingin, dan jantung kayak udah mau loncat dari tempatnya. Halo Unparian, kenalin aku Melinda Rose Jeffrey, program studi Bisnis Kreatif Fakultas Vokasi, Angkatan 2025 di Universitas Katolik Parahyangan. Sekarang, yuk kita sama-sama bahas soal public speaking. Banyak yang mengira public speaking itu cuman soal ngomong doang. Padahal lebih dari itu, public speaking adalah sebuah seni dan juga keterampilan dalam bertutur kata. Di mana ini berguna ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan pesan, bahkan bisa mempengaruhi orang lain juga loh. Dan khususnya untuk mahasiswa seperti kita semua, ini bisa menjadi senjata kamu di masa depan nanti. Jadi, kenapa sih public speaking itu penting? Faktanya, orang-orang yang menguasai keterampilan berbicara lebih mudah dalam mencapai tujuan mereka dibandingkan mereka yang kurang dalam hal public speaking. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, public speaking itu juga berguna. Pastinya untuk nilai tugas kita nih, presentasi. Yang kedua, dalam berorganisasi. Dan sebagai benteng pertahanan terakhir ketika kita mau dibantai sama dosen penguji skripsi. Eits, ini bukan cuma soal opini loh, ada juga jurnal penelitiannya. Kalau teman-teman telaah dan baca jurnal-jurnal akademik seperti Self-Confidence and Communication Apprehension, mereka menyepakati satu hal, bahwa public speaking atau keterampilan berbicara itu bukan bakat bawaan lahir, tetapi keterampilan yang terus-menerus diasah dan dilatih. Nah, riset membuktikan bahwa mahasiswa yang menguasai keterampilan berbicara atau public speaking akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan juga siap memasuki dunia pekerjaan dibandingkan mereka yang kurang menguasai skill public speaking. Di tanggal 30 Oktober 2025 lalu, aku mengikuti kompetisi storytelling pertamaku di Universitas Pignatelli Triputra, Kota Solo. Selain itu, pada 10 Desember 2025 kemarin, aku juga kembali mengikuti kompetisi National Youth Public Speaking Competition yang diselenggarakan oleh Indonesia Professional Speakers Association di Jakarta. Nah teman-teman, sejujurnya perasaan aku tuh campur aduk banget. Aku benar-benar tegang, takut merasa kalau diri aku itu nggak cukup baik untuk lomba ini. Dan juga hal yang bikin aku makin overthinking adalah jurinya native speaker. Tapi aku percaya kalau misalkan kita terus berlatih, maka hasilnya pasti tidak akan mengkhianati usaha kita. Aku mulai mempersiapkan mulai dari skrip, kostum, properti, dan juga latihan pronunciation. Dan puji Tuhan, aku akhirnya mendapatkan juara 2 di kompetisi tersebut. Halo, nama saya Nicholas Darius Fern. Saya dari Prodi Bisnis Kreatif Fakultas Vokasi Angkatan 2025. Jadi pada bulan November lalu, saya mengikuti lomba English Storytelling, ya, di mana di situ kami diajarkan untuk harus public speaking di depan banyak orang, di depan audiens dan di depan juri. Jadi menurut aku public speaking itu penting banget. Nggak cuman hanya untuk seminar atau berbicara di depan banyak orang aja, tapi untuk kehidupan inilah. Kayak kita ngomong sama teman kita ngomong sama mungkin orang yang lebih tua, kita harus mengerti bahasa dan tata bahasanya lah yang kita harus gunakan untuk berbicara gitu. Ya sebelumnya aku kalau ngomong di depan banyak orang memang aku ini terlihatnya kaku atau mungkin deg-degannya banget lah. Jadi kelihatan banget kalau aku ini masih deg-degan dan belum siap lah untuk ngomong di depan banyak orang. Tapi setelah aku ikut lomba kemarin, perbedaannya sih sangat nyata dan jelas bahwa aku bisa lebih santai ngomong di depan kelas, aku bisa lebih enjoy, lebih asik lagi ngobrol di depan. Nggak harus di depan kelas, nggak harus di depan audiens yang banyak, tapi kayak di depan tongkrongan lah sama temen, atau mungkin ngomong sama keluarga besar gitu, jadi lebih lancar lagi. Karena berkat ada public speaking itu, dan aku sekarang sudah lebih belajar lagi lah di situ. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julian Hia. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Angkatan 2024 di Universitas Katolik Parahyangan. Pada bulan Mei lalu, saya telah mengikuti lomba guiding yang diselenggarakan oleh
Politeknik Pariwisata Negeri Bandung. Saya menjadi tour guide dan menjelaskan beberapa budaya dan keunikan daerah saya di atas bandros atau Bandung Tour on the Bus. Lalu pada bulan September saya juga mengikuti lomba International Students Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram di Lombok, di mana saya mengikuti lomba esai. Jadi public speaking bukan hanya sekedar kita berdiri di depan orang banyak, mempresentasikan sesuatu, baik itu di dalam kelas ataupun saat mengikuti lomba. Tetapi public speaking sangat berguna dan bermanfaat bagi kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, baik itu dalam lingkup pertemanan, masyarakat, dan dimanapun itu, sehingga kita dapat menyampaikan ide dan gagasan kita dengan lebih terstruktur dan enjoyable dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu dia tadi cerita dari teman-teman Unparian tentang manfaat public speaking untuk mereka. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan public speaking itu bagaikan pedang bermata dua. Ada plus dan juga ada minusnya. Ketika kalian dianggap sebagai seseorang yang sudah pandai berbicara, maka akan ada banyak orang yang menuntut ekspektasi kepada kalian. Dan juga karena kalian bisa menggerakkan banyak orang dengan perkataan kalian, jadi jangan disalahgunakan ya. Lalu gimana ya caranya supaya kita bisa percaya diri dalam public speaking? Nah, dalam mata kuliah public speaking di Unpar, kami diperkenalkan dengan speechophobia, yaitu ketakutan dalam berbicara di depan umum dan juga cara mengatasinya. Berikut adalah beberapa tips and trik supaya kalian gak tegang lagi pas public speaking. Yang pertama adalah pemanasan. Nah, sebelum teman-teman naik ke atas panggung, bisa kali gerak-gerakin dikit nih otot leher, kepalanya, supaya kita nggak terlalu kaku pas bicara di depan umum. Tips yang kedua adalah kalian harus fokus dengan tujuan kalian. Ketika kalian berdiri sebagai pembicara, kalian harus ingat bahwa tujuan kalian yang pertama untuk menyampaikan informasi dan juga untuk mengajak para pendengar tentang apa yang kalian sampaikan. Tips yang ketiga adalah afirmasi positif. Jangan terlalu overthinking ketika kalian harus tampil di depan umum. Jangan terlalu mikirin, aduh ini udah bener belum ya? Gimana kalau misalkan nanti lupa? Yang ada teman-teman bakal lupa beneran. Kalian harus selalu afirmasi diri kalian dengan hal-hal positif. Kalau misalkan hari ini akan berjalan dengan lancar dan para pendengar juga akan suka dengan materi yang kalian sampaikan. Tips yang keempat adalah kalian harus memahami apa yang sebenarnya ingin kalian sampaikan. Karena kalau kalian sendiri nggak paham dengan apa yang mau kalian sampaikan ke orang lain, gimana orang lain akan memahami apa yang kalian sampaikan? Tips yang terakhir yaitu latihan. Gak mungkin teman-teman kalian bisa lancar bicara di hadapan orang lain tanpa latihan. Itu namanya bulan jatuh dari langit. Kalian harus latihan dengan sungguh-sungguh, berlatih di hadapan cermin, terus ulangi apa yang ingin kalian sampaikan supaya pas hari H kalian juga akan lancar dalam menyampaikan materinya. Public speaking itu bukan tentang bagaimana kita menjadi orang yang sempurna, tapi bagaimana cara kita agar komunikasi menjadi lebih bermakna dan juga efisien. Jadi mulai sekarang jangan lari lagi ya kalau disuruh maju ke depan kelas buat bicara. Tampillah menjadi lebih percaya diri dan jadilah versi terbaik dirimu di hadapan banyak orang.